Halo semuanya, selamat datang di channel gua, Ginanjar Terus Bagja. Oke, dalam topik kali ini mungkin kita akan bahas tentang pembelajaran, yaitu speaking on English or we are learning about English language. Tapi aku pengen ngomong poinnya tuh adalah, kalian pernah gak sih di posisi ngapain sih aku belajar bahasa Inggris? Ngapain sih aku memahami bahasa Inggris? Untung-untungnya juga aku cuman menjadi budak pekerja yang gaji harapannya 5 juta per bulan. Padahal bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar keunggulan, tapi kebutuhan. Karena ketika kamu enggan untuk belajar bahasa Inggris, kamu akan menerima feedbacknya di kemudian hari. Entah mungkin kamu nggak bisa mengenali apa yang orang lain talking kan, atau ketika kamu dalam dunia kerja nggak ngerti apa yang bos ngomongin, oh kamu harus belajar tentang fish, example. Kamu nggak bakal bisa, karena dalam bahasa Inggris itu bahasa Inggris menurut aku sendiri itu bukanlah hal yang harus kita hindari, karena itu adalah sebuah kebutuhan yang harus benar-benar kita pahami. Example, kita mungkin setiap hari dengerin lah orang-orang ngomong bahasa Inggris, atau bahkan dia setiap hari kita belajar bahasa Inggris, nggak bisa lepas dari bahasa Inggris, entah di website. Dan ketika kita nggak bisa belajar, akhirnya kita nggak ngerti apa yang terjadi di dunia ini. So I want talking about why we have to learning English language. Oke, yang pertama, bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Ya, mungkin kalian semua tahu nggak? Tahu lah sejarahnya, kalau kalian anak sejarah, mungkin kalau Perang Dunia II nggak pernah terjadi, mungkin bahasa internasional sekarang itu bahasa Perancis. Dan akhirnya sekarang bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Yang pertama itu alasannya karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kenapa? Ya, kalian cobalah ke luar negeri, karena rata-rata mereka ngomongnya bahasa Inggris. Kalaupun kita nggak ngerti bahasa Inggris, ya mau gimana kita audience? Emang ada translator. Tapi kalau kita terlalu bergantung translator, itu akhirnya kita nggak ngomong, kita nggak speaking, kita hanya ha ho sambil dengerin apa yang orang lain ngomong gitu kan. Yang kedua, itu adalah memperluas akses informasi. Ketika kita ngerti bahasa Inggris, kita bisa lebih membaca website yang menggunakan bahasa Inggris, atau enggak kita relasinya lebih gede. Entah mungkin kita cari nih beasiswa bahasa Inggris, enggak beasiswa nih ke Harvard. Salah satunya kita harus membaca website yang menggunakan bahasa Inggris. Ketika kita ngerti bahasa Inggris, itu akan mempermudah akses informasi ataupun membaca kita menggunakan bahasa tersebut. Tapi ingat, memang ada translate, tapi jangan terlalu bergantung terhadap translate. Supaya apa? Supaya mempermudah dan juga mempergampang. Oke, yang kedua itu adalah peluang karir lebih besar. Ketika kita ngerti nih bahasa Inggris, aku sering dengar di guru aku ngomong bahwa kamu ini harus belajar bahasa Inggris. Kamu kalau ntar jadi sarjana ataupun S1 bahasa Inggris, nggak tahu ya, mungkin SI, mungkin sarjana bahasa Inggris. Intinya ketika kamu ngelamar kerja nih, gajinya itu lebih gede. Apalagi kalau kamu punya TOEFL yang nilainya gede banget. Kamu lamar ke bank nih contohnya, gajinya itu bisa lebih gede dibandingkan gaji rata-rata karyawan yang ada di bank tersebut. Karena biasanya ketika kamu memiliki skill bahasa Inggris, biasanya kamu lebih diprioritaskan dibandingkan orang lain, karena kamu memiliki skill yang mungkin rata-rata orang belum bisa, ataupun bahkan nggak terlalu bagus daripada kamu. Yang keempat adalah kesempatan pendidikan di luar negeri. Ketika kamu ngerti bahasa Inggris, kamu nih ngelamar beasiswa ke Harvard, aku bisa bahasa Inggris, itu kewajiban ya. Atau ketika kamu ngelamar pendidikan di Indonesia, ataupun semisal nih, ngomong nih, aku jago nih bahasa Inggris, aku pernah ikut lomba bahasa Inggris, aku pernah ikut lomba debat bahasa Inggris, dan nilai bahasa Inggris gede. Biasanya itu menjadi nilai plus untuk kita dalam pendidikan tersebut. Dan biasanya juga ketika kita mendapatkan nilai lebih gede dalam pendidikan bahasa Inggris, biasanya kita lebih diprioritaskan di sekolah, karena bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa komunikasi yang sangat unggul dalam segi apapun. So the next itu adalah mempermudah akses traveling. Kalian sering gak sih ke luar negeri? Buat orang-orang yang sering ke luar negeri, pasti mereka membutuhkan bahasa Inggris. Entah mungkin ke Jepang, entah mungkin ke Portugis, entah mungkin ke example seperti mungkin China. Mereka mungkin memang menggunakan bahasa masing-masing, tapi ketika kita menggunakan bahasa Inggris itu lebih mempermudah, karena seperti apa yang aku tadi bilang, bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang mungkin beberapa orang dunia ini mungkin lebih paham bahasa Inggris dan lebih nyaman, comfortable.
mempermudah akses ke luar negeri itu lebih menyenangkan kalau kita lebih mengerti bahasa Inggris. Contoh lah, orang-orang yang suka ke luar negeri, yaitu seperti Rafathar lah. Mereka tuh pada jago-jago bahasa Inggris karena kenapa? Mereka diajarin untuk belajar bahasa Inggris karena mereka sering ke luar negeri. Kenapa mereka harus keluar negeri? Kenapa sih mereka harus belajar bahasa Inggris? Padahal kan ada translator. Ingat, bahasa Inggris itu memang gampang kalau pakai bahasa translator. Tapi lebih gampang lagi kalau kita lebih speaking. Yang pertama itu kita nggak mudah ketipu, yang kedua kita lebih leluasa ngomongnya, dan yang ketiga itu kita lebih nyaman aja kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Oke, yang seterusnya itu adalah memperluas relasi pertemanan dunia. Example, kita tuh punya grup bahasa ataupun grup internasional. Biasanya tuh ada di tele ataupun bahkan komunitas-komunitas luar negeri lah. Biasanya mereka tuh lebih sering menggunakan bahasa Inggris. Kalaupun kita nggak bisa bahasa Inggris pakai translator, mungkin kita bisa lah ngomong apa yang mereka pahami. Tapi ujung-ujungnya juga kita bakal nggak ngerti apa yang sedang mereka omongin. Atau aku juga punya GC bahasa Inggris dan aku sering menggunakan voice chat. Itu rata-rata mereka tuh pure menggunakan bahasa Inggris. Emang kadang-kadang ada orang yang rusuh, apa sih orang nggak ngerti itu iki apa? Aku nggak bisa gitu. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita listening sedikit demi sedikit juga mereka juga mulai paham. Nah, pertemanan di sini tuh lebih gampang. Bahkan aku punya beberapa teman-teman dari luar negeri seperti dari Jepang, dari Cina, atau bahkan dari Austria. Itu mereka tuh orang-orang Indo yang mereka pindah ke luar negeri. Tapi awal-awalnya juga aku pakai bahasa Inggris. Tapi karena aku bisa bahasa Inggris, sedikit demi sedikit ya aku lebih luas ngobrol sama mereka. Yang akhirnya kita menjadi temenan yang sampai sekarang. Ya udah cukup lah lama, mungkin 1 tahun lah. Terus yang terakhir itu adalah meningkatkan kemampuan diri. Oke, belajar bahasa Inggris itu setidaknya kita meningkatkan kemampuan diri dalam otak. Yang pertama, meningkatkan daya ingat otak. Yang kedua, mempelajari hal baru. Yang ketiga, itu penyakit kita hindari, yang itu namanya Alzheimer. Mungkin orang-orang udah nggak asing lagi yang namanya penyakit Alzheimer, yaitu dimana penyakit ini penyakitnya sering lupa. Kita tuh nyimpen kunci, kita tuh nyimpen dompet, tapi di mana ya dompet gue lupa lagi, di mana ya kunci gue lupa lagi gitu. Nah, konteksnya di sini adalah ketika kita belajar ketika kita belajar bahasa Inggris, kita tuh setiap hari mempelajari vocabulary baru, grammar baru, accent baru, atau bahkan kita audiensnya kita pun lebih baru juga. Ditambah lagi biasanya orang-orang yang ngerti bahasa Inggris biasanya relasi mereka tuh lebih gede dan juga IQ mereka tuh lebih gede. Bukan gue ngesetarain, tapi rata-ratanya kayak gitu. Orang yang ngerti bahasa Inggris itu biasanya mereka tuh orangnya bukan orang biasa lah. Mereka tuh benar-benar fasih dan juga biasanya mereka tuh smart. Jadi bisa juga yang dari pertama tuh meningkatkan daya ingat juga, dan juga bisa meningkatkan pergaulan kita kalau kita ngerti bahasa Inggris. So mungkin ending dari video ini gue nggak akan terlalu panjang, karena yang pasti yang akan gue ngomongin adalah bahasa Inggris itu bukanlah kewajiban, bukanlah keharusan, tapi adalah kebutuhan. Karena kalau kita nggak belajar bahasa Inggris, mungkin kita sekarang nggak akan pernah bisa hidup lebih leluasa dan lebih ekspresi daripada orang lain. So, gue Genja terus sebagai. See you the next video.